Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Ainun. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah tuduhan yang ditujukan kepada Arya tentang kasus ini, Arya sendiri tak tinggal diam. Dia terus mencari bukti-bukti untuk kebenaran kasus ini, untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, dan semua ini hanyalah fitnah. Lalu, apakah Arya bisa membuktikannya sendiri? Atau akan mencari bantuan baik pengacara ataupun cara lainnya? Jangan kemana-mana, tonton kisah ini sampai habis. Karena kita akan mengupas kasus yang menimpa Arya ini sampai habis. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Bagikan video ini jika menurut kalian kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi banyak orang. Langsung aja kita mulai kisahnya. Setelah pertemuan dengan Anton, Rina dan Faisal segera kembali ke kantor pengacara Faisal untuk memeriksa dokumen yang baru mereka peroleh. Map yang Anton berikan berisi laporan keuangan lama, email-email rahasia, dan catatan transaksi yang selama ini tersembunyi. Di antara deretan angka yang membingungkan, Faisal menemukan sesuatu yang mencurigakan. Ini dia, ujarnya sambil menunjuk ke sebuah kolom di layar laptopnya. Semua transaksi yang mencurigakan ini memiliki satu kesamaan. Otorisasi akhirnya berasal dari Pak Suryo. Rina yang duduk di sebelahnya menegang. Direktur keuangan, Faisal mengangguk serius. Dia berada di posisi tertinggi dalam keuangan perusahaan. Tidak ada transaksi besar yang bisa terjadi tanpa persetujuannya. Jika ini benar, maka dialah dalang sebenarnya. Rina menggigit bibirnya, menahan marah. Jadi, semua ini bukan hanya perbuatan Rudy. Dia hanya pion kecil yang menjalankan perintah. Faisal mengetuk-ngetukkan jarinya ke meja, berpikir cepat. Kita tidak bisa menuduhnya tanpa bukti yang lebih kuat. Anton memberikan kita dokumen lama, tapi kita butuh bukti yang bisa langsung menghubungkan Suryo dengan transaksi korup ini. Rina menatap Faisal dengan tekad bulat. Lalu bagaimana caranya? Faisal menghela napas. Kita butuh rekaman, kesaksian langsung, atau dokumen tambahan yang bisa kita peroleh dari sistem perusahaan. Tiba-tiba Rina teringat sesuatu. Dulu Arya sering bekerja lembur dan menyimpan data rahasia di hard drive eksternal miliknya. Mungkin di sana ada sesuatu yang bisa membantu. Faisal menegakkan tubuhnya. Di mana hard drive itu sekarang? Rina menatapnya penuh keyakinan. Masih di rumah kami. Aku akan mencarinya sekarang juga. Begitu sampai di rumah, Rina langsung menuju ruang kerja Arya. Ia membuka laci-laci meja dengan gugup, mencari benda yang mungkin bisa menyelamatkan suaminya. Setelah beberapa saat, tangannya akhirnya menemukan sebuah hard drive berwarna hitam dengan label bertuliskan Backup 2023. Ini dia, Rina berbisik penuh harapan. Tanpa membuang waktu, ia segera menyalakan laptopnya dan mencolokkan hard drive tersebut. Folder demi folder ia buka hingga akhirnya menemukan satu file bernama Laporan Keuangan Internal Konfidensial. Jantungnya berdegup kencang saat ia membukanya. Di dalamnya terdapat laporan rinci tentang transaksi mencurigakan yang selama ini menjadi dasar tuduhan terhadap Arya. Namun, semakin ia membaca, semakin jelas bahwa transaksi tersebut tidak dibuat oleh Arya, melainkan oleh seseorang dengan akses level tinggi di sistem keuangan. Dan nama itu muncul lagi, Pak Suryo. Tangan Rina gemetar. Aku harus memberitahu Faisal secepatnya. Di kantor Faisal, Rina menyerahkan hard drive tersebut. Faisal segera menganalisis data di dalamnya. Ekspresinya semakin tegang setiap kali ia menggulir dokumen di layar. Ini lebih dari cukup untuk membuka kembali kasus Arya, serunya akhirnya. Rina menghela napas lega, tapi Faisal masih belum puas. Namun, kita masih membutuhkan kesaksian langsung yang bisa memperkuat semua ini. Rina mengangguk. Rudy, dia pasti tahu lebih banyak. Kita harus membuatnya bicara. Faisal menatapnya tajam. Jika Rudy benar-benar hanya bawahan, dia pasti akan takut jika Suryo tahu dia akan membocorkan informasi.
Kita harus membuatnya merasa tidak punya pilihan lain selain mengaku. Rina menggigit bibirnya, lalu berkata dengan suara penuh keyakinan, "Aku tahu bagaimana cara menekan Rudy. Aku akan menghadapinya langsung." Faisal terkejut. "Itu berisiko, Rina." "Aku tidak peduli. Aku akan melakukan apapun untuk menyelamatkan Arya." Faisal menatapnya beberapa saat, lalu mengangguk. "Baiklah, mari kita pastikan Rudy tidak bisa lari dari kebenaran. Mereka telah menemukan jejak korupsi yang sebenarnya. Tapi untuk membongkar semuanya, mereka harus membuat pion utama Rudy berbicara." Malam itu, Rina sedang duduk di ruang tamu sambil menggulir pesan di ponselnya. Faisal baru saja pulang dari kantor dan hendak membahas langkah selanjutnya ketika tiba-tiba ponsel Rina bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Berhenti mencari masalah, atau engkau akan menyesal." Rina menegang. Tangannya gemetar saat menunjukkan pesan itu pada Faisal. "Ini bukan kebetulan kan?" Suaranya bergetar. Faisal membaca pesan itu dengan rahang mengeras. Mereka mulai bermain kotor. Tak lama, telepon Faisal berdering. Ia menjawabnya, lalu ekspresinya berubah serius. Setelah beberapa saat mendengarkan, ia mengangguk. "Baik, saya mengerti. Terima kasih." Ia menutup telepon dan menatap Rina dengan tatapan tegang. Kantor firma hukumnya baru saja mendapat telepon anonim. Mereka mengancam akan menyebarkan berita negatif tentangku jika aku terus menangani kasus Arya. Rina menghembuskan napas berat. "Ini pasti ulah mereka. Mereka ingin kita takut." Faisal mengangguk. "Dan itu berarti kita semakin dekat dengan kebenaran." Keesokan harinya, saat Rina hendak mengantar Dito ke sekolah, ia merasakan sesuatu yang aneh. Saat ia mendekati mobilnya, terlihat ada kertas terselip di kaca depan. Dengan hati-hati, ia mengambilnya dan membacanya. "Hentikan sekarang atau keluargamu akan menderita." Darah Rina berdesir. Ia segera melihat ke sekeliling, tapi tak ada siapapun. Ia buru-buru membawa Dito masuk kembali ke rumah. Ketika Faisal tiba, Rina menunjukkan surat itu padanya. "Mereka mulai melibatkan keluargaku." Faisal mengepalkan tangan. "Ini sudah keterlaluan." Rina mengangguk mantap. "Aku tidak akan mundur. Tapi kita harus lebih berhati-hati." Faisal berpikir sejenak lalu berkata, "Aku akan menghubungi beberapa kenalanku di kepolisian. Kita butuh perlindungan jika ancaman ini semakin parah." Meskipun ancaman datang bertubi-tubi, Rina dan Faisal tetap bertekad untuk mengungkap kebenaran. Mereka tahu satu hal, jika mereka berhenti sekarang, Arya akan tetap di penjara dan para pelaku kejahatan akan terus bebas. Malam itu, Faisal mendapatkan kabar dari salah satu kontaknya di dalam perusahaan. Ada transaksi besar yang akan terjadi besok. Jika kita bisa mendapatkan rekaman atau dokumen yang membuktikan Suryo masih menjalankan operasinya, kita bisa menjadikannya bukti kuat. Rina mengangguk tegas. "Kita harus melakukannya. Aku akan menemui Rudy besok dan memaksanya bicara." Faisal menatapnya ragu. "Kau yakin bisa menangani ini? Dia bisa saja berbahaya." Rina menatap Faisal dengan penuh keyakinan. "Aku tidak akan membiarkan suamiku di penjara untuk kejahatan yang tidak dia lakukan. Jika Rudy punya hati nurani, dia akan memilih berpihak pada kebenaran." Faisal menarik napas panjang. "Baiklah, tapi kita tetap harus berhati-hati. Jika mereka sudah berani mengancam, mereka juga bisa melakukan hal yang lebih buruk." Rina menggenggam tangannya sendiri untuk menenangkan debaran jantungnya. Ia tahu risiko yang dihadapinya. Tapi ia juga tahu satu hal, ia tidak akan mundur. Mereka kini berada di ujung tanduk. Satu langkah lagi, dan mereka bisa membuka kedok korupsi yang selama ini tersembunyi. Namun, apakah mereka bisa melakukannya sebelum ancaman berubah menjadi tindakan nyata? Suasana ruang sidang terasa menegangkan. Arya duduk di kursi terdakwa, mengenakan setelan sederhana. Wajahnya tegang namun tetap berusaha tenang. Di depannya, jaksa sudah siap dengan berkas-berkas tuntutan. Sementara Faisal duduk di sisi lain, bersiap membela kliennya. Di belakang, Rina menggenggam tangan Dito erat-erat.
Hatinya berdebar kencang. Ini adalah saat yang menentukan hari di mana Arya akan dinyatakan bersalah atau terbukti tidak bersalah. Hakim mengetuk palu. Sidang kasus dugaan korupsi dengan terdakwa Arya Prasetya dinyatakan dibuka. Jaksa bangkit dari kursinya, berjalan mendekati podium dengan penuh percaya diri. Yang mulia, bukti-bukti yang kami ajukan menunjukkan bahwa terdakwa Arya Prasetya terlibat dalam transaksi ilegal yang merugikan perusahaan dan negara. Kami memiliki catatan transfer yang menunjukkan aliran dana mencurigakan ke rekening atas nama terdakwa, serta dokumen persetujuan transaksi yang ditandatangani olehnya. Oleh karena itu, kami menuntut hukuman penjara selama 15 tahun dan denda sebesar 5 miliar rupiah. Bisik-bisik terdengar di ruang sidang. Rina menatap Arya dengan panik. Sementara Arya tetap mencoba tenang meskipun wajahnya terlihat sedikit pucat. Hakim menatap Faisal. Pengacara terdakwa, silakan menyampaikan pembelaan. Faisal berdiri, merapikan jasnya, lalu berjalan ke depan. Yang mulia, klien saya bukanlah orang yang bersalah dalam kasus ini. Ada kekeliruan besar dalam tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Kami memiliki bukti baru yang menunjukkan bahwa transaksi ilegal tersebut bukan dilakukan oleh Arya, melainkan oleh pihak lain dalam perusahaan. Bukti ini akan membuktikan bahwa klien saya hanyalah korban dari skenario yang lebih besar. Jaksa menyipitkan matanya. Dan siapa pihak yang Anda maksud? Faisal tersenyum tipis. Direktur Keuangan Perusahaan, Suryo Raharjo. Ruangan kembali riuh. Beberapa wartawan yang hadir segera mencatat pernyataan itu. Sementara itu, Pak Suryo yang duduk di bangku saksi terlihat tegang. Hakim mengetuk palu. Ketertiban di ruang sidang harap tenang. Jaksa menghela napas, lalu berkata, "Saudara pengacara, Anda harus memiliki bukti konkret untuk tuduhan ini. Jika tidak, pernyataan Anda hanya spekulasi." Faisal tersenyum. "Tentu saja, kami memiliki bukti baru yang akan kami ajukan ke persidangan ini." Faisal kemudian memberikan sebuah flash drive kepada petugas pengadilan. Di dalam perangkat ini terdapat dokumen asli dari sistem perusahaan yang menunjukkan bahwa Pak Suryo yang sebenarnya memberi otorisasi transaksi mencurigakan tersebut, bukan Arya. Jaksa mengernyit, tapi tetap menatap layar ketika hakim mengizinkan pemutaran bukti. Di layar besar yang ditampilkan di depan persidangan, muncul dokumen-dokumen dengan tanda tangan elektronik. Salah satu yang paling mencolok adalah dokumen transaksi dengan tanda tangan Suryo Raharjo, bukan Arya. Ruangan kembali hening. Suryo yang tadinya duduk dengan percaya diri, kini tampak mulai gelisah. Hakim mengangkat alisnya. "Saudara Suryo Raharjo, apakah Anda ingin memberikan tanggapan terhadap bukti ini?" Suryo menelan ludah. Ini pasti rekayasa. Saya tidak pernah menyetujui transaksi ini." Faisal menatapnya tajam. "Jika itu benar, kenapa tanda tangan Anda ada di sana? Kami juga memiliki saksi yang bersedia bersaksi mengenai keterlibatan Anda." Jaksa menghela napas panjang dan mulai memeriksa kembali dokumen tersebut. Dari ekspresinya, terlihat bahwa bukti yang diberikan Faisal cukup kuat untuk menggoyahkan kasus terhadap Arya. Ketegangan semakin memuncak ketika Rudi, mantan rekan kerja Arya, dipanggil sebagai saksi. Rudi tampak ragu-ragu saat duduk di kursi saksi, tetapi setelah Faisal menatapnya tajam, ia akhirnya berbicara. Saya mengakui bahwa saya menerima perintah langsung dari Pak Suryo untuk memalsukan beberapa dokumen. Arya tidak tahu apa-apa soal ini." Gasps terdengar dari beberapa orang di ruangan. Arya sendiri tampak terkejut, tetapi ada sedikit harapan di matanya. Hakim mengetuk palu. "Baik, dengan adanya bukti dan keterangan saksi ini, pengadilan akan menunda sidang untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sidang akan dilanjutkan pekan depan." Arya akhirnya menarik napas lega. Rina pun tak bisa menahan air matanya. Ini adalah awal dari harapan baru. Ruang sidang kembali dipenuhi ketegangan. Sidang yang sempat ditunda kini dilanjutkan dengan agenda utama,
kesaksian dari seorang pegawai keuangan yang disebut-sebut mengetahui fakta sebenarnya. Arya duduk di kursi terdakwa, kali ini dengan sedikit lebih tenang dibanding sebelumnya. Rina, yang duduk di bangku penonton bersama Dito, terus menggenggam tangan anaknya. Sementara itu, Faisal bersiap dengan catatan dan dokumen yang bisa memperkuat pembelaan. Hakim mengetuk palu. Sidang dilanjutkan. Jaksa, silakan menghadirkan saksi selanjutnya. Jaksa bangkit dari kursinya. Yang mulia, kami akan menghadirkan saksi kunci dalam kasus ini. Dia adalah seseorang yang bekerja di bagian keuangan perusahaan tempat terdakwa bekerja. Kami memanggil Saudara Budi Santoso. Suasana menjadi hening ketika seorang pria berkacamata dengan wajah pucat memasuki ruang sidang. Budi tampak gugup saat duduk di kursi saksi. Tangannya sedikit gemetar, tetapi ia tetap berusaha menguasai diri. Hakim menatapnya dengan serius. Saudara saksi, apakah Anda bersedia memberikan kesaksian di bawah sumpah? Budi mengangguk. Ya, Yang Mulia. Setelah disumpah, jaksa mulai mengajukan pertanyaan. Saudara Budi, Anda bekerja di bagian keuangan perusahaan tempat terdakwa bekerja? Benar? Budi mengangguk. Benar, bisakah Anda menjelaskan kepada pengadilan apa yang Anda ketahui mengenai kasus ini? Budi menelan ludah, lalu mulai berbicara. Saya sudah bekerja di perusahaan selama 7 tahun. Selama ini saya selalu berusaha menjalankan tugas saya dengan jujur. Namun beberapa bulan lalu, saya mulai melihat ada yang tidak beres dalam laporan keuangan perusahaan. Ada transaksi dalam jumlah besar yang seharusnya tidak terjadi, tetapi tetap disetujui oleh atasan saya. Faisal menyela. Atasan yang Anda maksud adalah Pak Suryo Raharjo. Budi mengangguk. Ya, awalnya saya tidak ingin mencampuri urusan ini. Tetapi, setelah audit internal dilakukan, saya mulai menyadari bahwa ada permainan kotor yang sedang terjadi. Jaksa mengernyit. Saudara saksi, Anda mengatakan bahwa ada transaksi mencurigakan. Apakah transaksi itu benar-benar dilakukan oleh terdakwa? Budi menggeleng cepat. Tidak, bukan Arya. Saya bisa bersumpah atas nama apapun, Pak Arya tidak tahu menahu soal transaksi itu. Semua transaksi yang mencurigakan itu dilakukan atas perintah langsung dari Pak Suryo. Ruangan kembali berbisik-bisik. Arya menatap Budi dengan mata sedikit membelalak, tak percaya bahwa akhirnya ada orang yang berani berbicara. Hakim mengetuk palu. Harap tenang. Jaksa menekan lebih lanjut. Saudara saksi, Anda punya bukti untuk mendukung pernyataan Anda. Budi mengangguk lalu mengambil sebuah flash drive dari sakunya. Saya tahu saya bisa dalam bahaya jika mengungkap ini, tetapi saya tidak bisa membiarkan ketidakadilan terjadi. Di dalam flash drive ini, terdapat rekaman email dan log transaksi yang menunjukkan bahwa semua perintah transaksi mencurigakan itu berasal dari komputer Pak Suryo. Saya juga memiliki rekaman percakapan antara saya dan beberapa rekan saya, di mana Pak Suryo secara tidak langsung mengakui bahwa ia menggunakan nama Pak Arya untuk menutupi jejaknya. Faisal langsung meminta bukti itu diperiksa oleh pengadilan. Jaksa tampak terkejut tetapi tidak bisa menyangkal kekuatan kesaksian tersebut. Hakim kemudian memberikan izin untuk menampilkan isi flash drive di layar. Ketika bukti mulai ditampilkan, wajah Pak Suryo semakin pucat. Beberapa email dan log transaksi memperlihatkan dengan jelas bahwa ia memang mengalihkan kesalahan kepada Arya untuk melindungi dirinya sendiri. Ruang sidang kembali gempar. Suryo yang sebelumnya berusaha bersikap tenang kini tampak gelisah. Hakim menatapnya tajam. Saudara Suryo Raharjo, apakah Anda memiliki bantahan terhadap bukti ini? Suryo menelan ludah lalu tertawa kecil seakan mencoba menutupi rasa paniknya. Ini pasti rekayasa. Tidak ada bukti bahwa saya yang menulis email-email itu. Faisal tersenyum tipis. Kami juga sudah meminta ahli forensik digital untuk melacak alamat IP dan perangkat yang digunakan untuk mengirim email tersebut. Dan hasilnya, semua jejak digital mengarah ke komputer di ruangan kerja Anda, Pak Suryo.
Suryo terdiam. Keringat mulai mengalir di dahinya. Ia melirik ke arah jaksa, seakan meminta bantuan, tetapi bahkan jaksa pun tidak bisa membela dirinya setelah bukti yang begitu kuat ditampilkan. Hakim mengetuk palu lagi. Dengan adanya bukti-bukti ini, pengadilan akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Pak Suryo Raharjo. Sementara itu, tuntutan terhadap terdakwa Arya Prasetya akan ditinjau ulang dengan mempertimbangkan fakta-fakta baru yang terungkap hari ini. Arya menghela napas lega. Rina menutup mulutnya, menahan tangis haru. Dito tersenyum kecil, meskipun ia mungkin belum sepenuhnya mengerti situasi ini. Faisal menepuk bahu Arya. Kita hampir sampai, Arya. 1 langkah lagi. Arya tersenyum untuk pertama kalinya sejak ia ditangkap. Terima kasih Faisal, terima kasih Rina. Sementara itu, Suryo hanya bisa tertunduk. Ia tahu bahwa ini adalah awal dari kejatuhannya. Sidang hari itu berlangsung lebih lama dari biasanya. Setelah kesaksian Budi dan bukti-bukti baru yang dipaparkan, suasana ruang sidang semakin panas. Namun, kejutan belum berakhir. Faisal kembali berdiri, membawa setumpuk dokumen yang baru saja ia terima dari tim penyelidiknya. Yang mulia, setelah kesaksian saudara Budi dan bukti forensik digital, kami melakukan investigasi lebih lanjut. Dan ternyata, skandal ini bukan hanya melibatkan 1 orang. Hakim mengangkat alis. Apa maksud Anda? Faisal menatap ke arah Pak Suryo yang sudah berkeringat dingin. Pak Suryo memang menjadi dalang utama dalam kasus ini. Tetapi, ia tidak bekerja sendirian. Kami menemukan bukti bahwa beberapa petinggi perusahaan, termasuk Direktur Utama Pak Herman, serta beberapa anggota Dewan Komisaris, turut serta dalam skema korupsi ini. Seisi ruangan kembali riuh. Wartawan yang hadir segera mencatat setiap kata yang keluar dari mulut Faisal. Hakim mengetuk palu. Harap tenang. Jaksa pun tampak terkejut. Saudara pengacara, Anda memiliki bukti atas tuduhan ini? Faisal tersenyum tipis. Tentu saja, di dalam dokumen ini terdapat laporan transaksi yang menunjukkan bahwa dana yang dikorupsi tidak hanya mengalir ke rekening Pak Suryo, tetapi juga ke beberapa rekening lain yang terhubung dengan petinggi perusahaan. Kami juga memiliki rekaman percakapan antara Pak Suryo dan Pak Herman yang membahas cara mengalihkan kesalahan kepada klien saya, Arya Prasetya. Hakim meminta petugas untuk menampilkan rekaman itu. Dari speaker di ruangan, suara Pak Suryo terdengar jelas. Kita harus cari kambing hitam, Herman. Kalau enggak, kita semua bakal kena. Arya itu pilihan paling aman. Dia bersih, nggak pernah neko-neko. Orang-orang nggak bakal nyangka dia bisa korupsi. Kita tinggal buat dokumen-dokumen supaya dia terlihat bersalah. Suara lain terdengar membalas suara Pak Herman. Tapi kalau dia bisa membuktikan dirinya nggak bersalah, kita gimana? Tenang saja, kita punya koneksi. Selama semua ini berjalan sesuai rencana, dia bakal dipenjara dan kita tetap aman. Henning. Ruangan mendadak senyap setelah rekaman itu berakhir. Pak Herman yang duduk di bangku penonton langsung berdiri. Itu rekayasa. Saya tidak pernah mengatakan itu. Jaksa menghela napas panjang dan menoleh ke hakim. Yang mulia, dengan bukti baru ini, kami mengusulkan penyelidikan lebih lanjut terhadap Pak Suryo, Pak Herman, dan beberapa petinggi lainnya. Hakim mengetuk palu. Usulan diterima. Dalam waktu dekat, penyelidikan resmi akan dibuka. Beberapa jam kemudian, setelah mempertimbangkan semua bukti yang diajukan, hakim akhirnya mengambil keputusan. Setelah mempertimbangkan semua kesaksian dan bukti, pengadilan memutuskan bahwa terdakwa Arya Prasetya tidak bersalah. Dengan ini, kami membebaskannya dari semua tuntutan. Arya menundukkan kepalanya, matanya berkaca-kaca. Rina langsung menutup mulutnya, tak percaya akhirnya suaminya dinyatakan tidak bersalah. Dito melompat kegirangan di tempat duduknya. Arya menghela napas panjang lalu memandang Faisal. Terima kasih banyak. Faisal tersenyum. Aku hanya melakukan tugasku, Arya.
Sekarang kamu bisa pulang dan kembali ke keluargamu. Sementara itu, Pak Suryo dan Pak Herman dibawa keluar oleh polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Wajah mereka penuh kemarahan, tetapi mereka tahu bahwa tak ada lagi yang bisa dilakukan. Hari itu, keadilan akhirnya berpihak pada yang benar. Ruang sidang masih dipenuhi ketegangan. Semua mata tertuju pada hakim yang bersiap membacakan putusan akhir. Arya duduk di kursi terdakwa dengan tangan mengepal erat di atas meja. Rina dan Dito menunggu dengan harapan di bangku penonton, sementara Faisal berdiri tegap di sampingnya. Hakim mengetuk palu 3 kali. Setelah mempertimbangkan seluruh bukti dan kesaksian yang telah disampaikan, pengadilan memutuskan bahwa terdakwa Arya Prasetya dinyatakan tidak bersalah atas tuduhan korupsi yang dialamatkan kepadanya. Ruangan langsung bergemuruh. Rina menangis haru, Dito bersorak gembira, dan Faisal tersenyum puas. Arya sendiri masih terdiam, seakan tak percaya bahwa akhirnya kebenaran berpihak padanya. Dengan demikian, lanjut hakim, Tuan Arya Prasetya dinyatakan bebas dari segala tuntutan dan berhak mendapatkan pemulihan nama baik. Sementara itu, berdasarkan bukti baru yang telah disajikan di persidangan, pengadilan memerintahkan penyelidikan lebih lanjut terhadap Suryo Raharjo, Herman Wijaya, dan beberapa petinggi perusahaan lainnya yang terlibat dalam skandal keuangan ini. Beberapa petugas keamanan segera menghampiri Suryo dan Herman, yang kini tak lagi bisa mengelak dari kenyataan. Wajah mereka memucat saat borgol dikunci di pergelangan tangan mereka. Kalian tidak bisa melakukan ini, seru Herman dengan panik. Kami punya koneksi. Kami bisa menyelesaikan ini. Seorang petugas hanya menatapnya datar. Hakim sudah memutuskan, Pak. Anda bisa menyampaikan pembelaan di persidangan berikutnya. Pak Suryo, yang biasanya angkuh, kini hanya bisa tertunduk lesu. Semuanya sudah berakhir, gumamnya lirih. Saat hakim menutup sidang, Arya masih terdiam, seakan tak bisa memproses apa yang baru saja terjadi. Baru setelah Faisal menepuk pundaknya, ia tersadar. Arya, kau bebas. Kalimat itu terasa seperti beban bertonton yang lepas dari pundaknya. Air mata perlahan menggenang di matanya. Rina segera berlari ke arahnya dan memeluknya erat. Aku tahu engkau tidak bersalah. Aku selalu percaya padamu, katanya di sela isakan tangisnya. Dito ikut memeluk mereka berdua. Papa, kita bisa pulang sekarang kan? Arya mengangguk sambil mengusap kepala putranya. Ya nak, papa pulang. Faisal tersenyum melihat keluarga itu kembali bersatu. Sudah kubilang, kita hanya perlu berjuang sampai akhir. Keadilan itu ada, Arya. Kadang memang sulit didapat, tapi bukan berarti mustahil. Arya menatap Faisal dengan penuh rasa terima kasih. Tanpa kamu, aku mungkin sudah menyerah sejak awal. Aku benar-benar berutang budi. Faisal menggeleng. Tidak ada yang berutang apapun. Yang penting, kau bisa kembali ke keluargamu dan hidup dengan tenang. Arya menarik napas dalam-dalam dan menghela dengan lega. Setelah sekian lama hidup dalam ketakutan dan fitnah, akhirnya ia bisa merasakan kebebasan yang sesungguhnya. Hari itu, kebenaran menang. Malam itu, mobil yang ditumpangi Arya berhenti perlahan di depan rumahnya. Ia menatap rumah yang sudah berbulan-bulan ia tinggalkan. Rumah yang dulu penuh kebahagiaan, lalu berubah menjadi tempat penuh duka setelah dirinya ditangkap. Tangannya sedikit gemetar saat hendak membuka pintu mobil. Ia menarik napas panjang, berusaha menenangkan hatinya. Di dalam rumah itu, Rina dan Dito telah menunggunya. Setelah sekian lama, akhirnya ia bisa pulang. Saat kakinya melangkah keluar dari mobil, pintu rumah terbuka lebar. Dito berlari sekencang mungkin ke arahnya. Papa! Suara itu menggema di udara malam yang sunyi. Dito berlari dengan air mata mengalir di pipinya. Arya segera berjongkok, membuka tangannya lebar-lebar. Detik berikutnya, tubuh kecil itu menabrak dadanya dengan keras, memeluknya seakan tak ingin melepaskannya lagi. Papa pulang, seru Dito dengan suara bergetar. Arya mencium kepala anaknya berkali-kali, menahan air matanya sendiri.
Iya nak, papa pulang. Papa janji tidak akan pergi lagi. Rina berjalan mendekat dengan langkah gemetar. Wajahnya dipenuhi air mata, tetapi ada kehangatan dalam tatapannya. Setelah semua cobaan yang mereka lalui, akhirnya ia bisa melihat suaminya kembali. Saat Arya berdiri, Rina langsung memeluknya erat, tanpa berkata apapun. Pelukan itu penuh dengan semua rasa sakit, rindu, dan harapan yang selama ini ia pendam. Aku pikir aku akan kehilanganmu selamanya, bisik Rina di dada Arya. Suaranya parau karena tangis. Arya membelai rambut istrinya, menenangkan. Aku juga takut, Rin. Tapi aku selalu percaya, selama kamu dan Dito menungguku, aku pasti bisa pulang. Rina mengeratkan pelukannya. Kita tidak perlu takut lagi. Tidak ada yang bisa memisahkan kita sekarang. Arya menatap istrinya dalam-dalam. Aku janji, tidak akan ada lagi air mata seperti ini. Aku akan melindungi kalian selamanya. Dito menarik tangan ayahnya dengan penuh semangat. Papa, ayo masuk. Aku sudah lama nunggu papa di rumah ini. Arya tersenyum dan mengangguk. Ia menggenggam tangan Dito dan merangkul Rina erat-erat, lalu melangkah masuk ke dalam rumah yang dulu terasa begitu jauh darinya. Begitu masuk, Arya melihat ruang tamu mereka tetap sama. Foto keluarga mereka masih tergantung di dinding. Aroma masakan Rina menyambutnya dengan kehangatan yang hampir ia lupakan. Di meja makan ada sop buntut kesukaannya. Masih mengepul hangat. Rina sudah menyiapkannya dengan penuh cinta, seakan ingin mengatakan bahwa rumah ini selalu menjadi tempatnya kembali. Duduklah, sayang, kata Rina lembut. Aku tahu kamu pasti belum makan enak selama di sana. Arya duduk perlahan, masih merasa seperti mimpi. Dito langsung duduk di sebelahnya, tersenyum lebar. Papa, ayo makan. Aku juga bantu mama masak loh. Arya mengusap kepala putranya dengan bangga. Wah, hebat. Nanti papa coba ya. Saat suapan pertama masuk ke mulutnya, Arya menutup matanya sejenak. Rasanya begitu familiar, hangat, seperti rumah. Rina menatapnya dengan penuh kasih. Bagaimana? Masih senak dulu? Arya membuka matanya dan tersenyum lebar. Ini masakan ternak yang pernah aku makan. Dito bersorak kecil. Yeay, berarti papa harus makan yang banyak. Arya menatap istri dan anaknya dengan penuh syukur. Setelah semua penderitaan yang mereka lalui, momen sederhana seperti ini terasa begitu berharga. Setelah makan malam, Arya berdiri di depan jendela kamar tidurnya. Ia menatap langit malam, mengingat semua cobaan yang telah ia lalui. Fitnah, penghinaan, waktu-waktu kelam di balik jeruji, semuanya terasa seperti mimpi buruk yang panjang. Rina masuk ke kamar dan berdiri di sampingnya. Apa yang kamu pikirkan? Tanyanya lembut. Arya tersenyum kecil. Aku masih belum percaya bahwa aku benar-benar di rumah sekarang. Rina menggenggam tangannya erat. Tapi ini nyata. Kita berhasil melewati semuanya. Arya menoleh ke arah istrinya. Aku tahu, tapi aku juga sadar bahwa semuanya belum benar-benar selesai. Orang-orang di luar sana mungkin masih melihatku sebagai seorang koruptor. Rina menatapnya dengan penuh keyakinan. Itu tidak penting. Yang penting kita tahu kebenarannya. Dan kita akan bangkit lagi bersama-sama. Arya menarik istrinya ke dalam pelukan. Terima kasih Rina, tanpamu aku mungkin sudah menyerah. Rina tersenyum dalam pelukannya. Kita sudah melewati badai. Sekarang saatnya kita membangun kembali hidup kita. Di luar, angin malam berhembus lembut, membawa ketenangan setelah sekian lama hidup dalam kekacauan. Arya tahu bahwa tantangan baru masih menantinya. Tetapi untuk saat ini, ia hanya ingin menikmati kebahagiaan sederhana ini. Ia telah pulang. Dan kali ini, ia tidak akan pernah membiarkan siapapun merenggut kebahagiaannya lagi. Pagi itu, Arya duduk di teras rumahnya dengan secangkir kopi di tangan. Udara segar yang berhembus terasa begitu berbeda, lebih bebas, lebih tenang. Tidak ada lagi tembok pengap yang mengurungnya, tidak ada lagi tatapan penuh tuduhan. Namun, kebebasan ini membawa tantangan baru. Ia tahu
Kembali ke perusahaan lama bukan pilihan. Meskipun dirinya sudah dinyatakan tidak bersalah, reputasi yang tercoreng sulit diperbaiki. Nama baiknya mungkin sudah bersih di mata hukum, tetapi di dunia bisnis, kepercayaan adalah segalanya. Rina keluar dari dalam rumah, membawa sepiring roti panggang dan duduk di samping suaminya. "Kamu kelihatan sedang berpikir keras," katanya sambil menyodorkan piring itu kepada Arya. Arya mengambil sepotong roti, tetapi hanya menatapnya tanpa selera. "Aku hanya berpikir, apa langkah selanjutnya?" Rina tersenyum lembut. "Langkah selanjutnya adalah menikmati roti buatan istrimu dulu." Arya tertawa kecil, menggigit rotinya. "Enak seperti biasa." Rina menghela napas dan menatap suaminya dengan serius. "Aku tahu kamu tidak mungkin diam saja. Kamu selalu ingin melakukan sesuatu. Jadi, apa yang ada di pikiranmu?" Arya meletakkan cangkir kopinya dan menatap istrinya dalam-dalam. "Aku ingin memulai bisnis sendiri." Mata Rina sedikit melebar. "Bisnis? Kamu yakin?" Arya mengangguk. "Aku sudah lama berkecimpung di dunia keuangan. Aku tahu bagaimana bisnis berjalan, dan aku punya pengalaman mengelola perusahaan. Jika aku tidak bisa bekerja di perusahaan lama, maka aku akan menciptakan peluang sendiri." Rina tersenyum bangga. "Aku suka mendengarnya. Tapi, bisnis apa yang ingin kamu jalankan?" Arya menghela napas pelan, lalu berkata, "Konsultan keuangan. Aku ingin membantu bisnis kecil dan menengah mengelola keuangan mereka dengan lebih baik." Banyak perusahaan kecil yang bangkrut bukan karena mereka tidak punya potensi, tetapi karena mereka tidak tahu bagaimana mengatur keuangan mereka dengan baik. Rina mengangguk, mulai memahami ide suaminya. Itu masuk akal. Kamu punya pengalaman di bidang itu, dan kamu juga punya banyak koneksi. Tapi kamu tahu ini tidak akan mudah, kan? Arya tersenyum tipis. "Aku tahu, tapi tidak ada pilihan lain. Aku harus membuktikan bahwa aku masih bisa berdiri di atas kakiku sendiri." Beberapa hari kemudian, Arya mulai bergerak. Ia menghubungi beberapa mantan kolega yang masih percaya padanya, mencari informasi tentang pasar yang potensial. Ia juga mulai membaca kembali tren bisnis dan investasi terbaru, memastikan bahwa ia benar-benar siap untuk melangkah ke dunia bisnis dengan caranya sendiri. Di ruang tamu yang telah diubah menjadi kantor kecilnya, ia duduk di depan laptop, mengetik konsep bisnisnya. Rina, yang duduk di seberangnya, memperhatikannya dengan kagum. "Aku belum pernah melihatmu sebersemangat ini sejak lama," katanya dengan tersenyum. Arya menatapnya sambil tersenyum lebar. "Aku merasa hidup kembali, Rin. Kali ini, aku bekerja untuk diriku sendiri, untuk keluarga kita." Dito tiba-tiba masuk ke ruang tamu dengan buku gambarnya. "Papa kerja apa sekarang?" tanyanya polos. Arya tertawa dan mengusap kepala putranya. "Papa sedang membangun bisnis sendiri, Nak." Dito mengerutkan dahi. "Bisnis? Seperti jualan?" Rina tertawa kecil. "Bisa dibilang begitu. Papa akan membantu orang-orang agar tidak kehilangan uang mereka." Dito mengangguk mengerti. "Kalau begitu, aku juga mau bantu Papa nanti." Arya tertawa dan menarik anaknya ke dalam pelukan. "Suatu hari nanti, Nak. Tapi untuk sekarang, kamu harus belajar yang rajin dulu ya." Dito mengangguk semangat. "Siap, Papa." Rina menatap Arya penuh kebanggaan. "Aku percaya kamu bisa, sayang. Apapun yang terjadi, aku akan selalu mendukungmu." Arya menggenggam tangan istrinya erat. "Dan aku tidak akan mengecewakanmu." Dengan tekad yang membara, Arya tahu bahwa perjalanan ini baru dimulai. Akan ada rintangan dan tantangan, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah menyerah. Ini bukan akhir dari kisahnya. Ini adalah awal dari babak baru dalam hidupnya. Beberapa bulan setelah memulai bisnisnya, Arya mulai merasakan hasil kerja kerasnya. Perlahan, namanya kembali dikenal, kali ini sebagai seorang konsultan keuangan yang bisa dipercaya. Beberapa klien kecil mulai datang, dan kepercayaan dirinya pun semakin pulih. Namun, di tengah semangatnya membangun kembali hidupnya, sebuah kabar mengejutkan datang. Suatu pagi, Rina bergegas masuk ke ruang kerja Arya dengan wajah tegang.
membawa ponselnya. "Arya, kamu harus lihat ini," katanya dengan suara panik. Arya mengerutkan kening dan menerima ponsel itu. Di layar, sebuah berita tersebar luas di media sosial. Mantan manajer keuangan yang pernah tersandung kasus korupsi kini menjalankan bisnis baru. Apakah ini modus baru? Bersama berita itu, ada foto Arya dan bisnis barunya dengan berbagai komentar negatif dari orang-orang yang masih percaya bahwa ia bersalah. Arya mengepalkan tangannya. Siapa yang menyebarkan ini? Rina menggeleng. "Aku tidak tahu, tapi aku punya firasat buruk. Aku takut ini bukan kebetulan." Arya menghela napas dalam, mencoba menenangkan dirinya. Tapi sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, telepon rumah berdering. Rina buru-buru mengangkatnya. "Halo?" Dari seberang, suara berat yang sudah lama tak mereka dengar terdengar suara Pak Suryo. "Aku dengar engkau mulai membangun hidup baru, Arya." Rina langsung memucat. "Kamu, apa maumu?" Pak Suryo tertawa kecil. "Aku hanya ingin memastikan engkau tidak lupa bahwa aku masih ada meski dari balik jeruji." Arya yang mendengar suara itu segera merebut telepon dari tangan istrinya. "Pak Suryo, berhenti menyebarkan fitnah. Kebenaran sudah terungkap dan Anda dihukum karena kejahatan yang Anda lakukan sendiri." Pak Suryo mendengus. "Kau naif sekali, Arya. Hukum itu hanya permainan. Aku masih punya orang-orangku di luar sana dan aku bisa membuat hidupmu kembali hancur kapan saja." Arya mengeratkan genggamannya pada gagang telepon. "Kau tak akan menang kali ini." "Oh, kita lihat saja," jawab Pak Suryo dengan nada dingin sebelum menutup telepon. Arya menatap Rina, rahangnya mengeras. "Dia belum selesai dengan kita." Rina mengangguk, masih terlihat tegang. "Aku takut, Arya. Jika dia masih punya orang-orang di luar sana, dia bisa melakukan apa saja." Arya menghela napas panjang, mencoba menenangkan istrinya. "Kali ini kita tidak akan tinggal diam. Kita sudah lebih kuat dari sebelumnya." Tak mau tinggal diam, Arya segera menghubungi Faisal, pengacaranya. "Faisal, kau lihat berita yang tersebar?" "Aku sudah lihat," jawab Faisal di ujung telepon. "Dan aku juga sudah mulai menyelidikinya. Berita itu pertama kali diunggah oleh akun anonim, tapi aku mencurigai seseorang dari dalam perusahaan lamamu." "Maksudmu masih ada orang-orang Pak Suryo di sana?" tanya Arya. "Kemungkinan besar. Aku akan cari tahu lebih dalam. Tapi yang jelas, kita harus segera bertindak sebelum nama baikmu tercoreng lagi." Arya mengangguk mantap. "Aku akan mencari tahu juga. Jika Pak Suryo masih punya orang di luar, kita harus menemukan mereka sebelum mereka berbuat lebih jauh." Sore harinya, saat Rina sedang berbelanja di pasar dekat rumah, seorang pria tak dikenal mendekatinya. "Bu Rina?" Rina menoleh dan merasa jantungnya berdegup lebih cepat. "Iya, ada apa?" Pria itu tersenyum dingin. "Suami Anda sebaiknya tidak terlalu banyak bergerak. Ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan diam." Rina menegang. "Apa maksud Anda?" "Pak Suryo masih punya pengaruh, Bu. Kalau kalian terus mengusik, bisa saja sesuatu terjadi. Kecelakaan misalnya." Wajah Rina langsung memucat. "Kalian mengancam kami?" Pria itu hanya tersenyum sinis sebelum berbalik pergi. Begitu sampai di rumah, Rina langsung menceritakan kejadian itu pada Arya. Arya mengepalkan tangannya. Mereka mulai menggunakan cara kotor lagi. Faisal yang datang beberapa saat kemudian ikut mendengarkan cerita Rina. "Ini serius, Arya. Mereka tidak hanya menyebarkan fitnah, tapi juga mengancammu secara langsung. Kita harus mengambil langkah hukum sebelum terlambat." Arya mengangguk. "Kita harus mengumpulkan bukti. Jika ada orang-orang Pak Suryo yang masih bebas, kita harus menyeret mereka ke hukum." Faisal tersenyum tipis. "Aku sudah menyiapkan tim untuk menyelidiki ini. Kita akan buktikan bahwa Pak Suryo tidak bisa menyentuhmu lagi, bahkan dari dalam penjara." Arya menggenggam tangan Rina. "Aku janji kita tidak akan kalah." Rina tersenyum kecil meski masih cemas. "Aku percaya padamu."
Arya menatap ke depan dengan tekad membara. Kali ini, ia tidak akan membiarkan siapapun merusak hidupnya lagi. Malam itu, di sebuah ruang pertemuan kecil, Faisal menatap Arya dengan ekspresi serius. Di hadapan mereka, beberapa dokumen berisi bukti penting telah terkumpul di meja. Aku punya kabar baik dan buruk, kata Faisal akhirnya. Arya menatapnya dengan penuh perhatian. Apa dulu yang buruk? Faisal menarik napas dalam. Orang-orang Pak Suryo masih beroperasi. Mereka tidak hanya menyebarkan fitnah, tapi juga mencoba menyogok beberapa pihak agar kasusnya tidak diungkit lagi. Rina yang duduk di sebelah Arya langsung menggenggam tangan suaminya. Ini gila, mereka benar-benar tidak mau menyerah. Faisal mengangguk. Itu artinya mereka masih merasa punya peluang untuk menang. Tapi disinilah kabar baiknya kita punya cukup bukti untuk menyeret mereka ke ranah hukum lagi. Pak Suryo mungkin di penjara, tapi jaringannya akan segera runtuh. Arya menghela napas, merasa sedikit lega. Jadi langkah selanjutnya, Faisal tersenyum tipis. Kita serahkan semua ini ke pihak berwajib dan biarkan hukum berbicara. Beberapa minggu kemudian, polisi akhirnya bergerak. Beberapa orang kepercayaan Pak Suryo yang masih beroperasi di luar ditangkap atas tuduhan penggelapan dan percobaan pemerasan. Berita ini menyebar luas, dan kali ini bukan Arya yang menjadi bahan gosip, melainkan Pak Suryo dan para kroninya. Di depan televisi, Arya, Rina, dan Dito duduk bersama menyaksikan laporan berita. Setelah penyelidikan lebih lanjut, ditemukan bukti bahwa mantan Direktur Keuangan, Suryo Wijaya, masih mengendalikan aktivitas ilegal dari dalam penjara. Pihak kepolisian telah menangkap beberapa tersangka yang terlibat. Arya menghela napas panjang, merasa beban berat yang selama ini menghimpitnya akhirnya mulai terangkat. Dito yang duduk di tengah tiba-tiba berkata, "Jadi sekarang Papa benar-benar bebas ya?" Arya tersenyum dan mengusap kepala anaknya. "Iya nak, Papa bebas. Dan yang lebih penting kita bisa hidup tanpa bayang-bayang masa lalu lagi." Rina menatap suaminya dengan penuh haru. "Akhirnya semuanya berakhir Arya. Aku bangga padamu." Arya menggenggam tangan istrinya erat. "Aku tidak akan bisa melewati ini tanpa kamu dan Dito. Kalian adalah alasan aku tetap bertahan." Beberapa bulan kemudian, bisnis Arya berkembang pesat. Dengan nama baiknya yang sepenuhnya pulih, semakin banyak orang yang percaya padanya. Ia bahkan mendapat tawaran dari beberapa perusahaan besar untuk menjadi konsultan mereka. Namun kali ini, Arya tidak lagi tergoda oleh jabatan atau kekuasaan. Ia memilih untuk tetap membangun bisnisnya dengan cara yang jujur dan penuh integritas. Suatu sore, di kantornya yang sederhana tapi nyaman, Arya duduk di balik meja sambil menandatangani beberapa dokumen. Rina datang membawa 2 cangkir teh. "Jadi, sudah yakin dengan keputusanmu?" Tanyanya sambil meletakkan secangkir teh di meja suaminya. Arya tersenyum. "Yakin. Aku tidak ingin mengulang kesalahan masa lalu. Aku tidak akan membiarkan kekuasaan membutakan aku lagi." Rina mengangguk penuh kebanggaan. "Aku tahu kamu akan memilih jalan yang benar." Tiba-tiba, pintu kantor terbuka dan Dito masuk dengan penuh semangat. "Papa, aku dapat nilai terbaik di sekolah hari ini." Arya tertawa dan merentangkan tangannya. "Sini nak." Dito berlari dan memeluk ayahnya erat. "Aku ingin seperti Papa saat besar nanti. Kuat dan tidak menyerah." Arya menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. "Dan Papa ingin kamu tumbuh menjadi seseorang yang lebih baik dari Papa, nak." Rina tersenyum melihat suaminya dan anaknya. "Aku rasa ini yang benar-benar penting dalam hidup." Arya mengangguk. Bukan jabatan, bukan harta, tapi keluarga dan kejujuran. Itu yang membuat kita benar-benar menang. Kisah Arya mengajarkan bahwa ketidakadilan bisa datang kapan saja, bahkan kepada orang yang tidak bersalah. Namun dengan keteguhan hati, dukungan keluarga, dan keberanian untuk melawan, keadilan bisa ditegakkan. Tidak semua pertarungan dimenangkan dengan kekuatan. Kadang, ketekunan dan kejujuranlah yang menjadi senjata paling ampuh. Dan yang paling penting, dalam hidup, nama baik
bukan hanya soal bagaimana orang lain melihat kita, tapi bagaimana kita melihat diri kita sendiri.